Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa radhiyallahu ta'ala 'anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Teman dan sahabat semuanya yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan rezeki dan urusannya, amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Ihya Ulumuddin karangan Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali rahimahullah. Ini kalau versi Darul Minhaj, ini cetakan Darul Minhaj, ini jilid 2. Kalau versi biasa yang di dalam negeri lokal kayaknya masih jilid 1. Ini lanjutan kitab puasa. Lanjutan tentang puasa. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Al-faslu salisu fit tatawwu'i bisiyami wa tartibil awradi fih. Bermula pasal yang ketiga itu pada membahas tentang tatawu, tentang sukarela, tentang sukarela dengan puasa sunnah, wa tertibil aurat, dan tertib wirid-wirid dalamnya puasa. Jadi sesudah beliau membahas puasa wajib, kita juga di dalam Ramadan ini sehari 2 hari lagi kita akan meninggalkan Ramadan, langsung kita akan disambut oleh puasa Syawal. Makanya cocok juga ini kita ngaji tentang puasa sunnah. I'lam, ketahui olehmu wahai saudaraku, annastihbabas shaumi yata'akkadu fil ayyamil fadilah. Ketahuilah wahai saudaraku bahwa sungguh kesunahan puasa itu makin kuat ia dalam hari-hari yang utama. Makin utama suatu hari, makin dianjurkan untuk kita mengisinya dengan puasa. Wa fawadilul ayyami ba'duha yujadu fi kulli sana wa ba'duha fi kulli syah wa ba'duha fi kulli usbu'. Dan bermula keutamaan dari hari-hari itu, ba'duha bermula sebahagiannya, fawadil itu didapatkan akan dia sebahagian dalam setiap tahun, dan sebahagiannya keutamaan hari itu didapatkan dalam setiap bulan, sebahagiannya keutamaan hari itu didapatkan dalam setiap minggu. Maksudnya hari-hari yang lebih itu kadang ada dalam setahun sekali baru datangnya. Hari Arafah setahun sekali. Kadang hari-hari yang utama itu yang dianjurkan untuk kita isi dengan puasa ada di setiap bulan. Hari putih misalkan. Setiap bulan ada. Kemudian ada juga yang setiap minggu ada. Senin Kamis. Begitu. Ini beliau akan menjelaskan satu persatu. Amma fis sanati ba'da ayyami ramadhana fa yaumu arafata. Adapun hari-hari yang lebih, fawadilul ayyam, kelebihan dari hari-hari, maksudnya hari-hari yang lebih. Itu idhofahnya dibalik. Adapun hari-hari yang lebih dalam setahun sesudah hari-hari Ramadan itu fa yaumu arafah, maka hari Arafah. Yang pertama hari Arafah, dia setahun sekali. Yaumu arafah ghairu munsharif, alamiah dan muannas, tata'nis. Sesudah hari Arafah apalagi? Wa yaumu asyura, dan hari Asyura. Hari Arafah hari 9 Dzulhijjah. Hari Asyura hari 10 Muharram. Wal ashrul uwalu min Dzulhijjah. Ini biasanya kita baca awalu, rupanya bukan uwalu. Uwalu ini jamak dari ula. Ula jamaknya jadi uwal. Dan 10 yang pertama dari bulan Dzulhijjah. Kenapa ini jamak uwalu? Karena 10 itu ada 3. Ada 10 yang pertama, 10 pertengahan, 10 akhir. Jadi hari-hari yang lebih dalam setahun sesudah Ramadan, hari Arafah, 9 Dzulhijjah, kemudian hari Asyura, 10 Muharram, kemudian Ushrul Uwal, 10 yang pertama dari bulan Dzulhijjah. Wal Ushrul Uwalu minal Muharram, dan 10 yang pertama dari bulan Muharram. Berarti dari 1 sampai 10 Muharram memang sunnah juga. Hari-hari lebih. Wa jami'ul ashhuril hurumi madannatus saum. Bermula semua bulan-bulan yang haram itu madannus saum, itu tempat puasa. Madannu artinya tempat.
tempat yang diperkirakan bagus untuk puasa. Wahya auqatun fadilah. Dan dianya ashhurul hurum, dianya bulan-bulan haram itu waktu-waktu yang utama. Waktu yang utama. Dalilnya apa? Ini dalilnya beliau akan membawakan. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuksiru sauma sya'bana hatta kana yudannu annahu fi ramadhana. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yuksiru, memperbanyak ianya Nabi akan puasa Sya'ban, hatta kana hingga ada ianya Nabi itu yudannu, dikira orang bahwa sungguhnya Nabi itu berada dalam Ramadan. Jadi bulan Sya'ban Nabi puasa banyak banget hingga dikira Nabi seolah-olah sudah berada dalam bulan Ramadan. Jadi hadis memang ada banyak hadis, ada hadis yang melarang puasa di bulan Sya'ban. Jadi nanti kesimpulannya sesudah hadis itu semuanya dikumpulkan oleh para ulama berkesimpulan bahwa orang yang jarang puasa di bulan Sya'ban, begitu nisfus sani 15 kedua makruh puasa. Tapi kalau biasa puasa sebelumnya nggak apa-apa. Nah, yang haram puasa sebenarnya dalam setahun cuma 5 hari. Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha, 3 hari Tasyrik. Kemudian hari Syok pada satu pendapat. Wa fil khabari, dan dalam hadis Nabi, afdalus siyami ba'da syahri Ramadhana syahrullahil muharram. Bermula seutama-utama puasa sesudah bulan Ramadan itu syahrullah, bulan Allah yang muharram. Nah, bulan Muharram berarti sesudah Ramadan yang paling utama yaitu bulan Muharram. Nanti ada dalil lain yang menyatakan bahwa puasa Syawal juga utama 6 hari. Bahkan puasa Ramadan kita tambah 6 hari bulan Syawal seperti puasa setahun penuh. Kenapa? Ini alasannya. Kenapa sih puasa yang paling utama sesudah bulan Ramadan puasa bulan Muharram? Kenapa? Wali annahub tidak usanah. Karena bahwa sungguhnya Muharram itu awal tahun. Jadi Muharram awal tahun. Jadi kita mengisi awal tahun dengan hal yang baik. Dengan harapan kalau awal yang baik menuju akhir yang baik. Begitu barangkali ya. Li'annahub tidak usanah. Karena sungguhnya Muharram itu awal tahun. Fabina'uhu alal khairi ahabbu wa arja lidawami barakati. Maka bermula membinanya awal tahun di atas kebaikan itu lebih baik, lebih suka, wa arja lebih besar harapan, lidawami barakateh untuk tetap barokahnya awal tahun. Nah, karena Muharram merupakan awal tahun, kita isi dengan kebaikan itu lebih disukai, lebih besar harapan supaya hari-hari selanjutnya penuh berkah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda. Jadi hadis nomor 1 tadi. Yang mana hadis nomor 1? Nabi puasa di bulan Sya'ban itu sehingga orang mengiranya Nabi berada di Ramadan. Ini faqad rawal Bukhari. Telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, kana yasumu Sya'ban kullah, adalah Nabi itu puasa Sya'ban seluruhnya, bahkan seluruhnya kan. Hadis nomor 2, seafdal bulan sesudah Ramadan yaitu bulan Muharram. 2 itu hadis sahih rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Kan banyak itu kita dengar orang yang menuduh bahwa kitab Ihya ini banyak mengandung hadis lemah. Kan ada yang tuduhan. Padahal coba kita lihat, ketika beliau Imam Ghazali membahas satu masalah, dalilnya pasti ayat Quran dulu, hadis-hadis sahih, kemudian baru beliau bawa hadis-hadis lemah. Jadi hadis lemah itu sebenarnya bukan untuk dalil, hanya sebagai istiqnas, pendukung saja. Hadisnya udah ada dalilnya, Quran dan hadisnya. Jadi kita harus baca Ihya seutuhnya biar paham. Ya, kemudian mana tadi? Waqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda. Apa kata Nabi? Shaumu yaumin min syahri haramin. Bermula puasa sehari min syahri haram, dari bulan haram, afdalu min salasina min ghairi, lebih utama dari 30 hari dari lainnya bulan haram. Sehari kita puasa di bulan haram. Bulan haram ada 4 bulan kan. Nah, sehari puasa di bulan haram itu lebih utama dari 30 hari dari lainnya bulan haram. Wa shaumu yaumin min Ramadan afdalu min salasina min syahri haram.
dan bermula puasa sehari di bulan Ramadan lebih utama dari 30 hari di bulan haram. Luar biasa. Sehari di bulan haram seperti 30 hari bulan lain. Sehari di bulan Ramadan seperti 30 hari di bulan haram. Kita kalikan aja. 30 kali 30 berarti bahaya banget kalau orang yang sengaja. Makanya ada pendapat menyatakan, barang siapa yang sengaja meninggalkan puasa Ramadan, itu tidak bisa terbayarkan walaupun kita qadanya setahun. Karena nilainya seperti ini nih. Sehari kayak 30 hari. Kalau sehari di bulan Ramadan seperti 30 di bulan haram. Berarti 30 kali 30. Berapa? 30 kali 30. 900. 900. Berarti sehari puasa di bulan Ramadan seperti 900 hari. Hampir 3 tahun ya. Puasa di hari-hari biasa. Nah, makanya Rawahut Tabrani, ini hadis riwayat Imam Tabrani dalam kitab As-Shaghir, hadis marfu'. Wafil hadis, dalam satu hadis, man shoma salasata ayyamin, barang siapa yang puasa ya salasata ayyamin 3 hari min syahri haramin, di bulan haram. Barang siapa yang puasa ia akan 3 hari dari bulan haram. Yang mana 3 hari yang dimaksud? Al-Khamisu wal Jum'atu was Sabtu. Dianya 3 hari, kita jadikan khabar. Dianya 3 hari itu hari Kamis, hari Jumat, dan hari Sabtu. Kataballahu lahu ibadata tis'imi'ati amin. Menuliskan oleh Allah untuknya akan ibadah 9 tahun. 9 tahun, 900 tahun. Tis'imi'ati amin, 900 tahun. Masya Allah. Wafil khabari, ya ini penggemar, ini namanya hadis targhib ini kan. Penyemangat kita untuk beramal. Dalam satu khabar, iza kana nisfu min Sya'ban, apabila adalah pertengahan dari bulan Sya'ban ini, fala shauma hatta Ramadan, maka tidak ada puasa hingga Ramadan. Setengah yang kedua. Setengah yang kedua bulan Sya'ban, nisfu sani, itu enggak ada puasa lagi. Ya, enggak ada puasa lagi bagi orang yang enggak biasa puasa kan. Karena berdasarkan ini hadis walihada, karena hadis ini yustahabu ayaftara qabla Ramadan ayyaman. Disunahkan bahwa berbuka ianya seseorang sebelum Ramadan beberapa hari. Artinya jangan sampai kita menyambut puasa Ramadan dengan puasa. Sebelum puasa Ramadan kita berbuka. Itu anjurannya. Sunnah berbuka ianya seseorang sebelum Ramadan beberapa hari. Fa in wasala Sya'ban bi Ramadan fajaizun. Maka jika wasal menyambung ia akan Sya'ban dengan Ramadan boleh juga. Boleh juga, cuma sunnahnya ya berbuka. Fa'ala zalika, telah memperbuat akan demikian oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maratan sekali. Jadi menurut di sini pernah Rasulullah menyambung Sya'ban dengan Ramadan sekali. Wa fasala miraran kasiratan, dan memisahkan ya Nabi miraran berkali-kali. Miraran kasiran, kali-kali yang banyak. Sementara memisahkan antara Sya'ban dan Ramadan Nabi sering. Nabi menyambung sekali doang. Wala yajuzu ayyaqsuda istiqbala Ramadhana biyaumaini aw salasatin. Dan tidak bolehlah bahwa bermaksud dia akan menyambut Ramadan dengan 2 hari atau 3 hari. Ya, ini nggak boleh. Rupanya nggak boleh. Kita sengaja puasa sebelum Ramadan untuk menyambut puasa Ramadan dengan cara puasa. Ini nggak boleh. Illa ayyuwafiqa wirdan lah. Kecuali bahwa muwafakat ianya puasa akan wirid baginya. Nah, kalau muwafakat wirid ternyata boleh. Maksud muwafakat wirid, kita biasa puasa Senin Kamis. Pas sebelum Ramadan udah Senin. Selasa puasa Ramadan, boleh Senin puasa kan? Atau kita sehari puasa, sehari buka, sehari puasa, sehari buka, boleh. Wa kariha ba'dus sahabah, dan membenci oleh sebahagian sahabat ayyusama Rajabun kulluh, akan bahwa dipuasakan orang akan bulan Rajab kulluhu, seluruhnya Rajab. Jadi para sahabat juga ada yang memakruhkan ya puasa bulan Rajab seluruhnya. Kenapa? Hatta la yudahiya bi syahri Ramadan, sehingga tidak menyerupai ianya bulan Rajab dengan bulan Ramadan. Ya, biar enggak sama dengan bulan Ramadan. Apalagi ini? Nah, tadi hari-hari yang utama ya yang ada dalam setahun sudah beliau jelaskan. Sekarang lanjut kepada bulan-bulan.
Fal ashhurul fadilatu Dzulhijjah. Maka bermula bulan-bulan yang fadilah, yang utama, itu pertama Dzulhijjah, bulan haji ya. Wal Muharram, bulan Muharram awal tahun. Wa Rajab, bulan Rajab. Wa Sya'banu, dan bulan Sya'ban. Wal ashhurul hurum. Nah, ini bukan kita atah, kita jadikan mubtada ya. Dan wal ashhurul hurum, dan bermula bulan-bulan yang haram itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Nah, bermula bulan-bulan haram itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Jadi bulan haram ada 4 bulan. Wahidu fardun salah satu sardun. Satu yang tunggal, 3 yang beriring-iring. Nah, jadi maksud satu yang tunggal, Rajab kan terpisah sendiri. Kalau yang lain bersambung, Dzulqa'dah bulan 11, Dzulhijjah bulan 12. Kemudian langsung bulan 1 Muharram. Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Akhir cuma dia aja. Rajab terpisah sendiri. Nah, itu maksudnya wahidun fardun, satu yang terpisah bulan Rajab, salah satu sardun, 3 yang beriring-iring yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Wa afdaluha Dzulhijjah. Bermula yang paling utamanya bulan haram itu Dzulhijjah, bulan haji ya. Kenapa? Li'anna fihil hajja wal ayyamal ma'lumati wal ma'dudat. Karena dalamnya Dzulhijjah itu ada ibadah haji dan ada hari-hari yang maklum dan ada hari-hari yang ma'dud. Wa dzikrullah fi ayyamin ma'lumat, kan ada dalam ayat. Pada hari-hari yang maklum itu berada di bulan haji. Ayyamin ma'dudat juga ada dalam ibadah haji, walaupun dalam Ramadan juga ada ayyamin ma'dudat. Seperti ayat puasa. Jadi yang paling utamanya bulan haram pertama Dzulhijjah, karena di dalamnya ada haji, ada hari-hari yang maklum dan ma'dud. Wa Dzulqa'dah. Ini kok kayak berulang ya. Wa Dzulqa'dah min ashhuril haram. Dan bermula Dzulqa'dah itu bagian dari bulan haram ya, kita udah tahu kan, karena di atas sudah bulan haram itu Dzulqa'dah. Dan bermula Dzulqa'dah itu bagian dari bulan haram. Wahwa min ashhuril haji. Oh, ini beliau pengen mengatakan ini. Dan dianya Dzulqa'dah itu bagian dari bulan haji. Artinya begini, bulan haram memang 4, tetapi bukan berarti di semua bulan haram boleh naik haji, enggak. Jadi antara bulan haram dan bulan haji beda-beda. Nah, Dzulhijjah bulan haram, juga bulan haji. Dzulqa'dah juga bulan haram, juga bulan haji. Wa Syawalun min ashhuril haji wa laisa minal hurum. Dan bermula Syawal itu bagian dari bulan haji, bukan bulan haram. Nah, di Syawal bulan haji juga, tapi nggak masuk bulan haram. Wal Muharram wa Rajab laisa min ashhuril haji. Dan bulan Muharram dan bulan Rajab bukanlah keduanya dari bulan haji, bukan bulan haji tapi bulan haram. Nah, jadi beda-beda. Ya. Wa fil khabari ma min ayyamil amalu fihinna afdalu wa habbu ila Allah ta'ala min ayyami 'ashri Dzulhijjah. Dalam hadis, ma min ayyamin, tidaklah dari hari-hari. Ya. Yang bermula beramal dalamnya hari itu lebih utama dan lebih disukai Allah Subhanahu wa taala min ayyami, dari hari-hari 10 Dzulhijjah. Nah, jadi hari-hari yang paling Allah suka kita beramal pada hari itu, paling disukai Allah yaitu 10 Dzulhijjah. Ayyami 'ashri, hari-hari 10 Dzulhijjah, dari 1 sampai 10 Dzulhijjah. Cuma di 10 Dzulhijjahnya nggak boleh puasa karena lebaran. Inna soma yaumin minhu, sesungguhnya puasa sehari darinya hari-hari Dzulhijjah. Sesungguhnya puasa sehari minhu, darinya 10 Dzulhijjah, itu ya'dilu, itu sebanding ia siyama sanatin, sebanding ia akan puasa setahun. Sehari puasa di 10 hari bulan Dzulhijjah seperti puasa setahun yang enggak ada Dzulhijjahnya. Wa qiyama lailatin, qiyama kita atah kepada soma. Sesungguhnya inna soma inna qiyama, sesungguhnya qiyama lailah, bangun satu malam, minhu darinya 10 Dzulhijjah, ta'dilu sebanding ia akan bangun malam qadar. Maksudnya mengisinya dengan ibadah salat pada malam itu sama seperti salat malam qadar.
Ini kesempatan. Yang nggak dapat malam qadar di malam Ramadan, ya kita cari di bulan Dzulhijjah nanti. Qila, dikatakan orang, walal jihadu fi sabilillahi ta'ala. Nah, ini maksudnya ketika Nabi menyatakan, tidak ada hari-hari yang beramal pada hari itu lebih utama, lebih disukai Allah dari hari Dzulhijjah. Sesungguhnya puasa. Nah, jadi diisi dengan puasa. Sehingga wakilah dan dikatakan orang, ada yang bertanya, walal jihad, dan tidakkah jihad itu lebih utama? Maksudnya walal jihadu fi sabilillah, tidakkah bermula jihad di jalan Allah Ta'ala itu lebih utama? Begitu pertanyaannya. Qala, berkata ianya Nabi alaihissalatu wassalam, lal jihadu fi sabilillah, tidak jihad di jalan Allah Azza wa Jalla, illa man uqira jawaduh, kecuali orang-orang yang dibunuh akan kudanya, wa uhriqa damuh, dan ditumpahkan akan darahnya. Ini beda lagi. Kecuali orang yang berjuang di jalan Allah, kemudian dia meninggal, ukira jawaduh, kudanya disembelih, dia pun meninggal dalam perang. Nah, itu lebih utama daripada puasa ataupun bangun malam di bulan Dzulhijjah. Ya. Dikit lagi. Wa amma ma yatakarraru fi syahri, ini adapun ma yang berulang-ulang ianya dalam sebulan. Tadi kan setahun. Ini yang berulang-ulang dalam sebulan. Adapun bermulama yang berulang-ulang ia nyama dalam sebulan, fa awwalu syahri, Tunisia, maka dia nyama itu awal bulan. Puasa awal bulan juga sunnah. Nah. Wa awsatuhu, dan pertengahannya bulan. Wa akhiruhu, dan akhirnya bulan. Wa wasatuhu al ayyamul biyadu, bermula pertengahannya bulan itu hari-hari yang putih. Pertengahan bulan namanya puasa putih, hari putih. Wa hiya salisa asyara wal rabi'a wal khamisa asyara. Dianya hari putih itu yang ke-13 dan 14 dan 15 dari setiap bulan. Nah, itu. Awal bulan berarti 1, 2, 3. Nah, akhir bulan 27, 28, 29. Wa amma fil usbu' fal isnain wal khamis wal jum'ah. Adapun dalam mingguan yang berulang-ulang dalam minggu, fal isnain, maka hari Senin. Kemudian fa'wal Khamis, hari Kamis, wal Jum'ah, dan Jumat boleh puasa kalau kita sudah puasa hari Kamis. Fahadhihi al ayyamul fadilah, maka ini semua dianya ini itulah hari-hari yang utama, hari-hari yang lebih. Fayustahabbu fi hasyam, maka dianjurkan, disunnahkan dalamnya hari akan berpuasa. Wa taksirul khairat, dan akan memperbanyak kebaikan, bukan hanya puasa, kebaikan yang lain. Bantu orang, tolong menolong, banyak apapun, bersedekah, baca Quran, mungkin apa aja. Kenapa dianjurkan? Litada'u fi ujuriha bi barakati hadhil awqat. Karena berganda-ganda, berlipat-lipat pahalanya kebaikan dengan sebab berkah ini waktu. Nah, ini udah titik barangkali ya. Udah titik dulu. Sampai di sini. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walhamdulillah. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.